Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dua agenda besar dakwah tauhid topik kita hari ini. Peletak dasar dakwah tauhid adalah para nabi. Ajakan para nabi kepada satu kalimat, satu kesatuan, yakni tauhidullah li'ila'i kalimatillah hiyal ulia. Kalimat yang membersatukan kita kaum muslimin, kalimat yang kita bawa mati, kalimat yang pertama diajar, ditanya di alam kubur, dibangkitkan kita dari kubur, dan dipersatukan kita di alam mahsyar dengan kalimat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di abad kelima, kitab Bidayah wan Nihayah, menghitung perjalanan dakwah tauhid ini dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihi salam berjarak 1000 tahun. Ibrahim nomor 6 ke nomor 3 Nabi Nuh itu juga 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa nomor 6 ke nomor 17, kutip Imam Ibnu Katsir itu 1500 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 700 tahun. Dari Nabi Isa kepada Rasulullah, walaupun jaraknya cuma satu Nabi, itu 600 tahun. 1500, 700, 600, 4800 tahun dakwah tauhid ini dibawa oleh Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji, berjuang, menyusun program, melakukan kegiatan atau menyelenggarakan amal-amal usaha. Program, kegiatan, amal usaha ini dijalankan oleh institusi-institusi dakwah. Kita berperan, punya fungsi, punya posisi sebagai anggota di satu kelembagaan dakwah. Apa yang kita lakukan itu menginduk dia, kembali dia kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah mengembalikan agama-agama yang ada di muka bumi ini ke agama asalnya, yakni agama Islam. Hanya ada satu agama di dunia ini. Agenda pertama ini jadi agenda dakwah. Karena itu kita antum barusan diumumkan ada pelatihan imam dan khatib. Itu asap-asapnya di agenda pertama ini. Orang melakukan pertukaran imam khatib antara kota, antara provinsi, antara negara, mungkin bahkan kita nonton YouTube dalam bahasa-bahasa asing. Ada bahkan kelompok yang menjadwalkan dakwahnya itu sekian lama, sekian lama, sekian lama. Ada agenda dakwah per triwulan, per caturulan, tahunan,
tamar 5 tahunan bahkan. Semua ini untuk kepentingan mengembalikan Islam ini sebagai agama semesta. Allah yang Rabbun Nas, Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Tuhan manusia. Kita tarik Allah sebagai Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah kita jatuhkan ke atas menjadi Rabbnya langit dan bumi dan antara keduanya. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dengan Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbun Nas, Rabbus samawat wal ard, menjadi Rabbun Nas. Macam kita takbiran hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Macam kita takbiran setelah pelemparan jamarat musim haji. Bertalu-talu takbiran ini, takbiran itu. Supaya Allah menjadi Rabbul Alamin. Agenda dakwah. Agenda dakwah. Kita ajak orang untuk menjadi umat pendukung dakwah. Umat pendukung dakwah. La yablughanna hadzal amru ma yablughul lail wan nahar. Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika pada tahun ke-7 tokoh besar lembah Thai Irak, nama besar tokoh sahabat mulia ini disematkan kepada wilayah kekuasaannya Gunung Thai. Orang tuanya Hatim At-Thai, orang besar terkenal. Anaknya yakni Hatim At-Thai punya saudara namanya Safanah binti Hatim At-Thai. Dalam sebuah ekspedisi ketangkep anak raja lembah Thai di Irak ini. Orang Arab kalau saudara perempuannya diganggu itu kearabannya keluar. Kearabannya keluar. Dia melakukan 3 langkah. Lembah Thai ini kekuasaan dia. Orang-orang yang bersekutu dengan kerajaan Thai ini dipanggilnya semua untuk nyerang kota Madinah. Enggak mau. Kenapa? Enggak mau urusan sama orang Islam. Takut kalah perang. Langkah pertama gagal. Langkah kedua, dia ke Roma, Italia hari ini. Minta bantuan supaya pasukan Irak Thai ini di backup oleh pasukan Romawi. Raja Romawi pada tahun ke-9 berperang dengan kaum muslimin, lari. Perang yang enggak jadi. Perang Tabuk itu perang enggak jadi, ditinggal negaranya oleh mereka. Enggak mau juga. Akhirnya karena rakyat Thai Irak enggak mau, Romawi juga enggak mau bantu, dia pakai siasat ketiga. Dia bilang, aku sendiri, seorang diri, tanpa pengawalan dari Irak ke Madinah, sendiri, naik kuda. Kaum muslimin lagi sedang berlingkar di Masjid Nabawi, ngaji dengan Nabi. Kata orang-orang melapor, Adi bin Hatim datang. Adi bin Hatim datang. Kata para sahabat, Adi bin Hatim datang. Kenapa? Dia punya kerajaan. Kata Nabi, biarkan dia masuk. Masuklah dia. Tidak namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu ada satu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita mukjizatnya itu, yakni abqariyah. Abqariyatun nubuwah. Dia bisa membaca hati orang. Dia bisa membaca niat orang. Seperti Nabi kalau imam, aku lihat kalian dari balik punggungku. Nabi lihat kita dari balik punggungnya. Kata Nabi. Lalu Adi bin Hatim ditepuk. Pahanya ditepuk oleh Rasulullah.
anta Adim bin Hatim At-Tai? Kaukah orang yang namanya Adi bin Hatim At-Tai? Ya, kata dia. Aslim taslam, kata Nabi. Langsung Nabi ke poin inti. Aslim taslam, masuk Islamnya. Engkau akan selamat. Kata sang jenderal lembah Toi ini mengatakan, ana ala dinin, aku masih menganut agama. Maka itu di PNPS nomor 1 1965 di kita di Indonesia ini dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ditarik kisah ini. Ana ala dinin, aku sudah menganut agama. Ana a'lamu bidinika minka, kata Nabi. Aku lebih tahu tentang agamamu darimu. Bayangin Pak, Nabi SAW menyerang dia dengan kalimat ini. Aku lebih tahu tentang agamamu daripada dirimu. Belum menjawab Adi bin Hatim, lalu Nabi cecar dia. Alasta min Rukusiyah, bukankah engkau dari sekte Yahudi bernama Rukusiyah? Awalam akal tamirba'u qaumaka, bukankah engkau mengambil upeti? Upeti Pak, yang sekarang ini jadi viral karena kasus nasional kita. Kasus nasional kita ini upeti itu. Kalau kata bahasa terminal, jatah reman Pak. Jatah reman. Bukankah engkau mengambil jatah reman kaummu, mirba namanya, yang itu diharamkan dalam agamamu? Semakin gemetar dia. Pertanyaan pertama, aku lebih tahu agamamu darimu. Kau memakan upeti, jatah reman al-mirba yang diharamkan oleh agamamu. Diam. Jenderal besar ini diam. Maka kata Nabi, aku tahu. Nabi sambil nunjuk, aku tahu kenapa engkau tidak mau masuk di dalam agama ini. Yang pertama, kata Nabi, bukankah ada dalam pikiranmu bahwa agama ini hanya dianut oleh orang tertentu? Arab misalnya, Arabian. Segala yang berbau Arab dimusuhi gitu. Padahal Arab ini negerinya para nabi, lebih tua daripada NKRI kita ini. Nanti kata Rasulullah akan engkau lihat Kisra Persia, mahkota Kisra Persia akan dipakaikan kepada orang Islam. Siapa nama sahabat yang mengincar Nabi habis dari Gua Thur? Malik bin apa namanya? Itu yang melakukannya. Kata Nabi kepada dia sebelum Kisra ini jatuh, akankah engkau mau nanti Kisra Persia itu akan dipakaikan kepadamu? Umar bin Khattab yang tahu kisah ini akhirnya takbir. Benarlah Allah, benarlah Rasulullah yang pernah bilang ketika hijrah dikejar terpelanting kuda orang itu pada kisah ini. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, engkau akan lihat orang lewat dari lembah Toi. Lembah Toi ini gunung yang tukang rampok situ. Sendiri pergi ke Mekah tanpa pengawalan, tanpa mahram pun. Seorang diri. Ini menjadi dalil bahwa tidak selalu wanita itu dimahrami. Orang ini dari Irak pergi ke Madinah seorang diri tanpa pengawalan. Dan dia saksikan ini. Dua kasus ini disaksikan. Yang ketiga kata Nabi, nanti engkau akan tengok sedekah 100 dinar ditolak Pak. Bapak-bapak berapa rupiah? Yang banyak tadi. Katakan 100 ribu. 100 dinar. Siapa yang suka main duit sini? Bursa. Main bursa. 100 dinar itu berapa rupiah? Ditolak. Dua, karena telat memberikan sedekahnya 100 dinar. Dan karena sedikit, 100 dinar di zaman belakang anak cucu kita ini ditolak. Kenapa? Terlalu sedikit. Saya dengar tadi kota amal itu cuma 1 juta gitu. Sebegini banyak orang cuma 1 juta. Saldo 4 juta.
Kasih ustadz sekian, kasih ustadz ngaji sekian, kasih muazin sekian, habislah itu. Ditolak juga. Ditolak. Uang 100 dinar ditolak. Terlalu sedikit. Ini agenda dakwah kita ke depan, mengembalikan agama ini sesuai dengan janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk agama ini. Artis masuk, siapa lagi? Mantan-mantan semua masuk. Gelombang orang-orang yang masuk Islam ini akan terjadi. Dan itu harus kita agendakan ke depan, sedia payung sebelum hujan. Agenda dakwah. Menjadikan agama ini, menjadikan Allah sebagai Rabbul Alamin. Satu. Yang kedua, mengembalikan kepemimpinan ke tangannya ulama. Ini agenda politik. Yusuf, antum ketik di Google, di YouTube entilah. Dalam bahasa Arab, Yusuf As-Siddiq, akan muncul satu sinetron yang maha dahsyat di abad ini, dibuat oleh Mesir, Lebanon, sama Iran. Belasan tahun ini, 45 episode ini, luar biasa. Yusuf alaihi salatu wassalam direncanakan, diskenariokan oleh Allah melalui rencana jahat teman-temannya, saudara-saudaranya, 10 orang di luar Benyamin, mau dibunuh ini anak. Karena dia jadi anak emas terhadap bapaknya Yakub. Satu ayah, lain ibu. Tapi Allah bikin skenario. Tidak dibunuh, tapi dijebur ke sungai. Datang badai yang menghamburkan para musafir. Akhirnya mencari air untuk bersih-bersih diri. Sumur tua itu jadi pilihan. Bukannya air yang mereka peroleh, timba yang mereka tarik itu berat. Ternyata Yusuf alaihissalatu wassalam yang keluar. Dijual dengan harga tinggi sehingga tidak ada yang bisa beli. Perdana Menteri yang beli, suaminya Zulaiha, harga tinggi. Hiduplah Yusuf As-Siddiq di istana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala skenariokan dia nanti menjadi Perdana Menteri. Skenario Allah. Itu luar biasa. Nanti skenario mengembalikan ini. Ada tabiin besar, Hatim Al-Kufi, Hatim bin Sulaiman Al-Kufi. Aku ngaji ke Abu Hurairah di Madinah 5 tahun. Ada satu hadis yang sering aku ingat dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiun khalfahu nabi. Bani Israel itu dimulai dari Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 orang ini tanpa dilengkapi oleh yang lain, 4-4-nya nabi. Itu sejarah Bani Israel di situ. Diperintah Bani Israel itu oleh para nabi. Tiap ada nabi yang meninggal, selalu Allah munculkan nabi yang lain. Tapi nabi sudah tidak ada. Maka al-ulama warasatul anbiya. Endingnya di mana? Endingnya di Ka'bah, Pak. Di Hijri Ismail itu Imam Mahdi dibaiat. Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Ismuhu ka ismi, katanya. Wa ismu walidi ka ismi waladi. Dia namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Arab dia. Dari jalur Fatimah. Dan di waktu sholat subuh di backup kepemimpinan Imam Mahdi 40 tahun oleh Nabi Isa. Dan itu pengamalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna qabla mautihi. Maka lihatlah dunia hari ini. Nama Muhammad dinista. Orang Arab dinista. Itu duitnya diambil. Itu
Duit Arab diambil, bantuan Arab diambil. Tapi Arab sebagai agama, dinista. Ini bagian dari skenario 2 ini. Karena itu Bapak dan saudara sekalian, 2 agenda ini menjadi agenda dakwah tauhid, kelompok-kelompok Islam yang harus kita bantu bersama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada wa a'ta qalilan fa aqda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham wa asli qadiyata wa umura ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih a'malana fi masainiha hadha masjid asy-syuhada zahiratan wa batinatan. Allahumma aslih li lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa jami'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wakum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.